Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala mudhillalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri pemilihan Dai Muda Gorontalo, yang saya hormati komunitas Cinta Masjid selaku penyelenggara kegiatan pemilihan Dai Muda Gorontalo, para peserta Grand Final, dan hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Benteng Remaja Islam dalam Pergaulan Masa Kini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan dua aspek yang berlawanan. Kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar. Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim. Remaja adalah bentuk miniatur dari kehidupan suatu bangsa, di mana dan bagaimana warna Indonesia di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Remaja kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun remaja jawabannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman hidup, pedoman bagi manusia, yakni yang bernama pemuda atau remaja. Dewasa ini, dewasa ini kita dalam masa kini, dalam hari ini, dalam remaja masa kini, bagaimana cara agar remaja bisa lebih baik ke depannya, ya. Kalau kata ustadz-ustadz itu lebih baik dimasukkan dalam pondok pesantren. Kenapa? Kalau dia baik di waktu itu, jujur di waktu itu, sholat di waktu itu, insya Allah baik ke depannya. Fenomena hari ini adalah dalam pergaulan remaja, laki-laki dan perempuan itu disuruh menutup aurat, diperintahkan untuk menutup aurat. Ya, kebanyakan para wanita, para kaum perempuan itu menuntut laki-laki untuk menjaga mata, menjaga pandangan, sementara dia sendiri membuka pahanya. Ya, kalau dikatakan oleh Ustadz Das'ad Latif itu yang di bawah semakin ke atas, yang di atas semakin ke bawah. Nauzubillah. Benar. Remaja, laki-laki dalam perempuan dalam Islam itu diatur secara terbatas. Di mana laki-laki dan perempuan hanya bisa beraktivitas bersama kalau dia dalam keadaan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.
Sehingganya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki dan perempuan agar tidak terlalu berdekatan, ya, agar tidak terjadinya fitnah. Dalam Islam juga laki-laki dan perempuan itu nantinya mereka adalah remaja-remaja yang bisa memimpin negara, memimpin Islam untuk kedepannya. Kita bisa mengambil fenomena sekarang ini di mana pergaulan bebas itu ada di mana-mana. Tentang rusaknya moral anak muda zaman sekarang, ya. Sekolah itu diharapkan menjadi rumah kedua yang membina anak generasi, tetapi kini menjadi penganut sistem pendidikan sekuler, sehingga hasilnya adalah pergaulan bebas, zina, narkoba, dan lain sebagainya. Melalui Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zoharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kekacauan, kerusakan, huru-hara di darat dan di laut. Karena siapa? Karena perbuatan tangan manusia. Maka dari itu, marilah sama-sama kita remaja muslim menjaga bumi ini, menjaga apa yang diciptakan Allah, menjaga apa yang diberikan Allah kepada kita, agar senantiasa rahmat Allah itu melimpah kepada diri kita. Selanjutnya, saya mengharapkan bagi kita semua para remaja muslim ada tips, ya, yang insya Allah kita tidak akan berperilaku buruk. Yakni yang pertama, menggembarkan lisan kita untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Lalu menuntut ilmu, ya, dengan ilmu, ya, kita bisa kalau kita tahu sesuatu, dimanapun kita berada, pasti ada yang bertanya, kita bisa menjawab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, lelaki dan perempuan. Maka dari itu, marilah sama-sama kita para remaja muslim menuntut ilmu, tetapi bukan ilmu yang sembarang ilmu, ya. Ada juga ini ilmu gaib. Ya. Iya, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu tentang agama yang bisa menambah iman kita, akhlak kita menjadi baik. Insya Allah kedepannya kita menjadi baik jika kita menuntut ilmu yang baik. Kita juga bisa menuntut ilmu melalui media sosial, ya. Kalau zaman sekarang ini kan modern, jadi apa-apa itu medsos. Ya, kita bisa menuntut ilmu melalui medsos, di mana kita bisa mengikuti ustadz-ustadz, komunitas-komunitas dakwah, ya. Misalnya saja kita mengikuti atau mengfollow akun komunitas Cinta Masjid Gorontalo, ya, yang mana di dalamnya berisi motivasi, ilmu agama atau kajian-kajian yang bisa menambah ilmu dan iman kita. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya di sini gugup, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Ini dari tadi saya melihat peserta
dan juri tertawa, entah itu tertawa dengan kesalahan saya atau dengan apanya saya, itu ya insya Allah berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.